Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Kecerdasan yang dimiliki Nabi Idris seringkali membuat kagum orang-orang di sekitarnya. Bahkan, beliau juga dikagumi oleh malaikat sang pencabut nyawa, yakni malaikat Israel. Atas izin Allah, malaikat Israel pun menyamar sebagai manusia dan bertemu dengan Nabi Idris. Bagaimana kisah Nabi Idris bertemu malaikat Israel? Yuk simak sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tentunya hanya di channel Santri Update. Sebelum lanjut, bantu channel ini terus berkembang dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Serta bagikan video ini agar bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Nabi Idris lahir di Munaf, Mesir, dan merupakan keturunan keenam Nabi Adam. Ia adalah putra Yazid bin Mikhlail, bin Kinan, bin Anush, bin Syid, bin Adam alaihissalam. Ia adalah nabi yang digambarkan Allah dalam Al-Quran sebagai sosok yang sangat mencintai kebenaran. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Quran, Surat Maryam ayat 56. Kemuliaan Nabi Idris. Nabi Idris merupakan manusia yang tekun dalam beribadah dan menuntut ilmu. Hal ini tergambar dalam arti dari namanya, Idris, yang berarti orang yang tekun belajar. Allah memberikan karunia kepadanya berupa pengetahuan yang luas dan mendalam. Nabi Idris pandai dalam berhitung, ilmu perbintangan, dan juga termasuk manusia pertama yang pandai berkuda, menggunting, dan menjahit pakaian. Selain itu, dikisahkan bahwa ia merupakan manusia pertama yang menulis dengan pena. Selain kecerdasannya yang dimiliki, Nabi Idris memiliki kekuatan yang hebat dan gagah, hingga ia dijuluki sebagai Asadul Usud, yang artinya singa dari segala singa. Allah telah memberikan derajat yang tinggi kepadanya. Nabi Idris menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, yaitu 30 sahifah berupa petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya, umat beragama Qabil. Namun, umat Qabil justru tidak mengikuti ajaran Idris. Mereka justru menghina dan mengejek nabinya. Butuh perjuangan dan tantangan yang harus dilalui oleh Nabi Idris, hingga hanya beberapa orang saja yang akhirnya mengikuti ajarannya. Sampai suatu hari, Allah memerintahkan Nabi Idris untuk pergi membawa umat Qabil yang beriman kepada Allah. Kemudian Allah menurunkan azab kepada umat Qabil yang tidak beriman kepada Nabi Idris. Azab yang diberikan pada saat itu adalah adanya penceklik, pertanian gagal, ternak mati, hingga umat Qabil yang mati karena kelaparan. Kisah Nabi Idris bertemu malaikat Israel. Kepandaian Nabi Idris begitu dikagumi oleh malaikat Israel, sang malaikat pencabut nyawa. Hingga pada suatu hari atas izin Allah, malaikat Israel menyamar menjadi manusia dan bertamu ke rumah Idris untuk mengenalnya lebih jauh. Datanglah malaikat Israel ke rumah Idris dengan mengucap salam dan dipersilakan untuk masuk. Malaikat Israel menjelaskan maksud kedatangannya untuk berkenalan dengan Idris sebagai utusan Allah. Kemudian keduanya beribadah bersama. Ketika akan makan, Idris mengajaknya untuk makan. Namun Israel menolak dan berkata, "Silahkan Tuhan makan sendiri. Saya ingin melanjutkan ibadah saya kepada Allah." Saat tiba waktu tidur, Israel juga menolak dan berkata, "Silahkan Tuhan tidur dulu. Saya masih ingin melanjutkan ibadah saya."
Hal serupa terjadi pula pada esok harinya. Hingga akhirnya, Nabi Idris penasaran dan bertanya mengenai tamunya. "Saya adalah Israel, malaikat pencabut nyawa," ungkap malaikat Israel. Nabi Idris mengira bahwa malaikat Israel datang untuk mencabut nyawanya. Namun nyatanya tidak. Ia datang untuk mengenal Nabi Idris lebih jauh. Nabi Idris mengatakan bahwa ia ingin merasakan rasanya jika nyawa seseorang dicabut. Pengalamannya ini akan ia jadikan bekal dalam berdakwah. Atas izin Allah, malaikat Israel mencabut dan mengembalikan lagi nyawa Idris. Setelah bangun, Nabi Idris berkata bahwa ia tidak merasakan apapun. "Karena saya melakukannya dengan lembut. Begitulah yang selalu saya lakukan terhadap orang-orang beriman," kata malaikat Israel. Sedangkan bagi mereka yang tidak beriman, akan merasakan sakit yang luar biasa dan dirasakan hingga kiamat. Astaghfirullahaladzim. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman. Amin, amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Karena kesalahan datangnya dari saya, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.